Hatur nuhun pisan. Saya baru nyadar ya, settingannya diganti. Nggak apa-apa, biar kemudian mikrofon semuanya terkondisikan ya, insyaallah. Ya, jadi di Quran surah Al-Ghasyiyah ini ada totalnya 26 ayat ya, insyaallah kita akan bagi menjadi 4 chunks ya, 4 bagian gitu. Nah, yang bagian pertama ini adalah ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas yakni neraka, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." Jadi bagian pertama ini bercerita tentang bagaimana peringatan akan hari pembalasan yang pasti. Kalau kita ya melihat ayat-ayat yang tadi ya 7 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memulai dengan kalimat hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Yang dengan perkataan ini maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Al-Ghasyiyah sebagai bagian dari nama-nama hari kiamat ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hari pembalasan yang pasti itu sebagai bagian dari peringatan. Karena bahkan di masa pasca apa namanya, sebelum hijrah ya, ini sebelum hijrah, punten tadi saya kenapa nyebutnya setelah hijrah, ini kan surah Makkiyah ya. Jadi, keadaan di sebelum hijrah pada saat itu bahkan hal sesederhana bahwa hari pembalasan itu pasti terjadi, itu menjadi PR yang besar ya untuk meyakinkan orang-orang. Dan di zaman itu juga untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang mati itu kemudian bisa hidup kembali itu adalah suatu perkara yang besar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, bahwa ya hari pembalasan itu pasti gitu. Dan untuk kita yang hidup zaman sekarang ya, akhirnya fenomena itu mulai kembali lagi ya. Fenomena tentang, hari pembalasan itu adalah dongeng belaka gitu. Itu mulai bermunculan. Dari pemahaman-pemahaman apa? Pemahaman-pemahaman ateisme ya. Pemahaman-pemahaman adanya reinkarnasi, pemahaman-pemahaman bahwa ya kehidupan kita itu munculnya sebetulnya hanyalah, dari, nature ya dan sebagainya. Hal itu mulai terjadi. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hari pembalasan yang pasti, yang bahkan bagi orang-orang beriman itu akan menjadi peringatan yang berat gitu ya, peringatan yang kemudian akan mengingatkan kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan keadaan orang-orang yang menerima balasan atas amal buruk mereka. Sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada hari itu muka mereka itu tertunduk dalam keadaan terhina. Jadi orang-orang yang kemudian banyak melakukan dosa dalam kehidupan dunia, itu seringkali adalah orang-orang yang meninggikan hati, meninggikan kepala di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sombong di hadapan manusia. Kalau di Quran surah Al-Mutaffifin itu dijelaskan bagaimana orang-orang berdosa itu ketika orang-orang beriman melalui mereka, maka mereka kemudian saling ya, saling melihat, saling berpandangan, ya, lalu kemudian mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Dan kita rasakan ya di zaman sekarang, bagaimana ketika kita ingin hijrah secara sempurna, ketika kita ingin menjadi muslim yang lebih baik lagi, ketika kita ingin berbenah, seringkali itu kemudian berbenturan dengan standar sosial yang ada. Menjadi seorang muslimah dengan menyempurnakan pakaiannya, menutupi auratnya, yang menjaga akhlaknya, menjaga batasan pergaulannya. Itu zaman sekarang seringkali dianggap sesuatu yang hina, sesuatu yang kampungan. Yang dianggap tinggi apa? Orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, keturunan terhormat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kemudian justru di hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kedudukan masing-masing yang sesungguhnya itu seperti apa sih.
Dan kita bayangkan di hari pembalasan nanti pada hari itu muka mereka pada hari itu tunduk terhina. Tahu nggak kenapa disebutnya tunduk terhina? Dalam pembahasan di hari akhir, ya, orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, fasik, dan para pendosa itu orang-orang yang mereka boleh jadi muslim, tetapi mereka kemudian meremehkan, melalaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi kepada mereka di padang mahsyar? Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan cacat beragam rupa sesuai dengan dosa-dosa mereka. Sementara orang-orang beriman, ya, orang-orang yang calon penghuni surga, begitu mereka bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, mereka disegerakan untuk diberikan pakaian. Manusia pertama yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai balasan atas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam api ya, jangan api neraka, ke dalam api yang waktu itu ya merupakan hukuman dari raja yang zalim. Nah, yang jarang orang ketahui adalah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilucuti dulu pakaiannya agar kemudian menahan malu. Dan raja yang zalim tersebut sengaja memanggil seluruh warga penduduk kerajaan tersebut untuk menyaksikan, untuk mempermalukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi subhanallah ya. Tapi kemudian di hari akhirat justru Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang pertama yang kemudian dikenakan pakaian. Ya, walaupun seperti yang disampaikan Rasulullah SAW di hari itu, manusia itu nggak ada yang sibuk ngeliatin orang lain ya. Semua manusia itu sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Tapi tetap saja berbeda ya antara keadaan orang-orang beriman, ya, para ahlul Quran yang dipakaikan jubah didampingi malaikat dengan mereka orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa yang selama ini meremehkan, melalaikan aturan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari itu mereka tunduk terhina. Orang biasanya kalau nyadar dirinya salah apa yang dilakukan? Dia nunduk. Dia nggak berani ngelihat tatapan orang lain. Dalam hal ini mereka sadar bahwa selama ini mereka salah. Lalu kemudian di ayat yang ketiganya amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Apa maksudnya gitu ya? Maksudnya adalah kata Ibnu Abbas, ini adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang kemudian mereka itu banyak beramal dalam kehidupan dunianya. Tapi mereka tersesat, habis itu udah mereka berpayah-payah di dunia, lalu kemudian juga mereka berpayah-payah di hari akhir. Dikarenakan mereka kemudian tidak mau menerima kebenaran yang sudah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ikrimah dan Asudi ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya bekerja keras lagi kepayahan itu adalah orang-orang yang bekerja keras di dunia dengan berbagai macam dosa sehingga kemudian mereka merasakan kepayahan di dalam neraka dengan azab dan kebinasaan yang tidak ada habisnya. Jadi bahkan berbuat dosa pun ya orang tuh bekerja keras. Orang itu stres. Tanyakan kepada para pencuri. Mencuri itu butuh kerja keras nggak? Itu kerja keras juga. Tanyakan kepada orang yang korupsi. Kalau ada, kenal orang yang korupsi. Tapi kalau orang korupsi kan sembunyi-sembunyi, kita nggak tahu siapa yang korupsi. Ya. Tapi bahkan orang yang korupsi pun bekerja keras. Tanyakan kepada para pezina. Mereka pun bekerja keras. Tanyakan kepada orang-orang yang kemudian pekerjaannya itu menuntut mereka membuka aurat mereka untuk berpose, menampakkan keindahan mereka di hadapan yang bukan halalnya. Kerja keras nggak? Kerja keras. Jadi sebetulnya hidup di dunia itu, kita mau mengambil jalan ketaatan ataupun kemaksiatan, kita tuh akan bekerja juga anyway, gitu. Akan capek juga. Akan ada masalah juga. Akan ada ujian juga.
Tetapi bagi mereka, orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa tadi, kata Ikrimah, mereka pun kemudian merasakan kepayahan di dalam neraka dan azab dan kebinasaan yang tidak ada habisnya. Kan kalau para pendosa tapi nanti masuk surga juga kan Teh kalau dia muslim? Iya, insya Allah. Tapi pada saat mereka disiksa itu ya, mereka merasakan seakan-akan itu tuh nggak ada habisnya. Makanya jangan jadi orang, karena saya pernah ketemu orang yang menganggap remeh azab neraka dengan mengatakan, ya nggak apa-apalah masuk neraka sebentar, kan dicuci dulu sebentar doang, yang penting gue muslim, nanti gue masuk surga juga. Gitu. Na'udzubillah min dzalik, jangan mikir kayak gitu. Ya. Azab di neraka yang paling ringan itu adalah seseorang yang dia menggunakan sendal, seperti sendal jepit yang ada talinya, yang kemudian sendal itu dibuat dari api neraka yang sangat-sangat panas, sehingga otaknya mendidih. Dan orang itu menyangka bahwa dialah orang yang paling berat siksaannya. Saking dahsyatnya siksaan di neraka. Jadi jangan kita pikir ya bahwa orang-orang yang berkeliaran dengan semena-mena di atas muka bumi ini, mereka bebas tanpa kemudian ada hisab apapun di sisi Allah. Manusia kan suka gitu ya. Misalnya nih kita kasih tahu gitu, kehidupan yang baik tuh begini, kehidupan yang baik tuh begitu. Terus nanti mereka ngomong, temen aku nggak sholat juga kayaknya hidupnya baik-baik aja, keluarganya baik-baik aja, anaknya juga pinter-pinter, lucu-lucu. Temen aku nggak menutup aurat, kayaknya bahagia-bahagia aja, dia baik-baik aja, dia malahan suka menolong loh orang lain gitu ya, gini gitu dan sebagainya gitu ya. Kalau kita mengukur baik-baik aja itu hanya dari sisi harta ya, dari sisi punten sebentar. Ini saya nggak mute soalnya takut nanti. Bu saya nelpon soalnya tadi udah janjian beliau mau datang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau standarnya seperti itu kita bisa bilang gitu. Oh iya ya, Fir'aun juga fine-fine aja. Ya. Firaun itu adalah the finest of the finest gitu. Dia adalah raja yang luar biasa luas kekuasaannya, yang sangat banyak kekayaannya, sangat kuat bala tentaranya, bahkan punya pasukan penyihir, bahkan kemudian punya orang-orang yang powerful seperti Korun ya, yang kuat dari sisi ekonominya gitu ya. Tapi apakah kita mau akhir kehidupan seperti Firaun? Maka nyambung ya ke pembahasan surah sebelum ini, waktu itu kita ngebahas Quran surah Al-Fajr, seingat saya. Yang kemudian di situ ada orang-orang yang mengukur kehidupan dunia itu, ya, mengukur kasih sayang Allah itu dari ya kenikmatan harta yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Padahal bukan itu standar sayangnya Allah gitu ya. Bukan itu standar keamanan kita. Bahkan kemudian di ayat ini disampaikan ya, memasuki api yang sangat panas di dalam neraka, diberi minum dari sumber yang sangat-sangat panas, dan mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini adalah deskripsi yang luar biasa menyesakkan seharusnya kalau kita tadaburi tentang kehidupan neraka. Kenapa? Karena makanan itu adalah kebutuhan mendasar manusia. Makanan itu adalah kebutuhan mendasar manusia. Tapi kemudian justru di neraka, makanan itu menjadi siksa. Kita, Pak, bulan puasa ya, kita ngerasain lapar. Yang kita rasain menjelang buka puasa. Kita sudah menanti-nanti, kita sudah berharap gitu ya. Alhamdulillah nih bentar lagi buka puasa. Bahkan itu kan rasa syukur yang harus kita pelihara ya. Artinya even kalau kita ingin bertakwa sekalipun, jangan menganggap remeh buka puasa. Oh, karena saya bertakwa, saya tidak menanti buka puasa. Nanti kalau sudah datang waktu buka puasa, saya tahan sebentar aja, saya tunda saja karena saya masih tahan nih puasa. Kan enggak kan? Justru disunahkan kita itu kalau datang buka puasa, maka kita segera berbuka dengan sepenuh rasa syukur, dengan sepenuh nikmat gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW sampai menjelaskan
ya, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2, ya, kebahagiaan pada saat mereka berbuka puasa dan kebahagiaan pada saat mereka bertemu dengan Robnya, membawa pahala untuk mendapatkan pahala puasa mereka, gitu ya. Itu kan dua kebahagiaan. Artinya makanan itu memang dijadikan kebutuhan mendasar manusia. Dan kita membayangkan ya, barangkali masing-masing dari kita sudah pernah mengalami kadang-kadang gitu ya, karena sibuk atau karena terhalang ini, terhalang itu, kena macet, ngerasain lapar banget. Yang bukan lagi puasa, kalau puasa you expect your hunger, tapi kalau lagi nggak puasa, yang kita rencananya mau makan tapi terhalang oleh sesuatu, misalnya mau ke rumah makan tapi kemudian kena macet, stuck di tengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau misalnya pas lagi mau masak gitu ya, ternyata gas habis, gasnya nggak datang-datang, terus nggak bisa masak-masak, nggak bisa makan-makan. Apa yang kita rasakan? Aduh, kita udah menanti-nanti banget. Dalam kondisi kita sangat 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 lapar. Ibaratnya nih ya, nasi putih sama telur ceplok aja tuh enak banget, gitu. Ya, apa aja juga enak banget gitu. Atau kalau misalnya kita lagi dalam perjalanan jauh gitu, ya, lapar, susah banget mau cari restoran karena perjalanannya jauh, rest areanya masih jauh gitu. Begitu nyampe di sana, itu yang kita pikirkan adalah makan. Ya. Atau kalau kita membayangkan ya, mudah-mudahan sih di sini ya, semuanya bisa makanlah setiap hari insya Allah ya, mudah-mudahan di sini. Tapi di berbagai negara yang lain, di berbagai tempat yang lain, ada orang-orang yang mungkin makannya itu 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau bahkan mungkin di Indonesia ada yang situasinya seperti itu yang kemudian kita tidak kenal ya. Yang kemudian mereka harus menahan lapar lama gitu. Dan betapa nikmatnya setelah sekian lama menahan lapar, lalu kemudian mereka makan. Di neraka tidak seperti itu. Orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa tadi. Dalam keadaan mereka sangat ingin makan, sangat ingin minum. Yang kemudian akhirnya mereka terima apa yang kemudian diberikan, tapi ternyata begitu mereka minum, begitu mereka makan, justru yang mereka dapatkan adalah siksa. Memakan sesuatu yang berduri. Bisa kita bayangin nggak sih makan sesuatu yang berduri? Ya. Maka makanan adalah makanan di neraka itu. Ya. Sebagai kemudian menunjukkan betapa rendahnya keadaan mereka, karena bahkan dalam kehidupan di dunia, makanan itu sebagai simbol kedudukan seseorang. Perhatiin kita ya, kalau lagi makan. Beda nggak antara makan di warteg sama makan di restoran harga 30-40 ribu, sama makan di steakhouse misalnya yang harganya 100 ribuan atau 200 ribu, atau makan di fine dining yang saya nggak tahu kalau fine dining makanannya seperti apa, cuma dengar ceritanya doang. Karena saya cuma mikir, aduh, kalau satu porsinya 500 ribu, mendingan saya infakin aja deh, saya nggak kuat makan satu porsi 500 ribu. Ya buat apa gitu ya. Bahkan saya dengar dari adik saya, adik yang non-muslim, ibu saya non-muslim ya, sampai sekarang masih. Jadi 2 adik saya dari ibu itu dua-duanya non-muslim. Kami lagi makan steak suatu hari, makan steak biasa tapi ya, bukan steak fine dining. Terus dia bilang katanya, "Ada steak yang enak banget," dia bilang. Satu porsinya 1,5 juta. Itu tahun 2014 sampai 2015. Yang kemudian saya pikir, "Nope, never touch that, never will." 1,5 juta, itu ngasih makan berapa orang ya? Saya bisa mikir berlebihan ya. Tapi begitulah kemudian makanan itu ya, seringkali menjadi standar, salah satu tolak ukur kedudukan seseorang. Bahkan kalau kita naik pesawat, kenapa sih orang betul suka banget kemudian berpikir tentang, keren ya first class gitu. Terus kalau udah first class di foto-foto, makanan di foto. Beda banget sama kelas ekonomi gitu ya. Makanan kelas ekonomi itu kan apalagi kalau international flight, itu kan panjang. Pengalaman banget lah kalau dari Melbourne ke Indonesia, nyariin paket makanan yang murah yang mana gitu ya, yang halal tapi murah, pakai pesawat apa gitu. Itu biasanya kalau yang economic gitu ya, yang kelas ekonomi, makanannya itu yang di dalam tin ya, di dalam kotak makan tin yang kemudian kita tahu itu di microwave atau diangetin, bukan makanan fresh dan sebagainya. Business class ditadahin di atas piring, yang first class
freshly made, mereka kemudian bisa order, bisa milih, dikasih wine, dikasih dengan dessert yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, whatever it is. Jadi di dunia itu, makanan itu sangat-sangat menunjukkan gitu ya, dijadikan simbol ya, simbol sebagai kedudukan kehormatan seseorang. Dan dulu orang-orang Arab itu juga suka makan. Dan apa kerjaan orang-orang, kafir, orang-orang musyrik, orang-orang, fasik di zaman itu ya, mereka nggak suka ngasih makanan. Makanya kan di Quran surah Al-Fajr, surah, yang waktu itu kita bahas sebelum ini, diceritakan apa, "Kamu nih ke orang yatim kamu nggak mau ngasih makanan." Kita, belajar tentang infak misalnya di dalam Al-Quran. Kita tuh nggak boleh ngasih sesuatu yang bahkan kita sendiri akan memicingkan mata. Maka untuk orang-orang seperti itu, sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu hukumannya di neraka itu ya, adalah mereka itu makanannya nanti justru kemudian akan merendahkan mereka serendah-rendahnya ya, yang sampai-sampai itu tuh air nanah sekalipun itu mereka mau minum. Makanan yang berduri sekalipun mereka mau makan. Saking mereka sangat-sangat butuh, saking mereka kemudian ibaratnya nih ya, kalau orang di dunia, orang-orang miskin yang sangat-sangat butuh apa juga makanan di tempat sampah mereka ambil. Ini orang-orang di neraka, saking mereka ngerasanya butuh kan, itu kan semacam apa ya, ilusi ya, yang kemudian dibikin, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pengen banget minum, mereka pengen banget makan, tapi ternyata setelah mereka minum dan makan, mereka justru kemudian direndahkan serendah-rendahnya, ya. Makanan juga ya, sebagai gambaran tentang balasan, orang-orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu mereka. Kita belajar ya bahwa perut dan lidah itu adalah salah satu tempat hawa nafsu bersemayan. Makanya kemudian puasa itu sebagai salah satu sarana menjemput takwa ya. Sebaliknya kata Said Hawa di dalam buku Tazkiyatun Nafs ya, kata beliau Tazkiyatun Nafs itu buku penyucian jiwa. Tazkiyatun Nafs salah satu buku yang populer tentang bagaimana cara kita menyucikan jiwa. Jadi ini bab-bab yang waro ya. Jadi bukan lagi tentang halal haram, tapi bab-bab yang kalau kita mau menyucikan jiwa kita, maka kita waro, berjaga-jaga menjauhi yang syubhat, menjauhi mubah yang berlebihan dan sebagainya. Salah satu pintu masuknya syaitan, kata beliau itu adalah perut yang kekenyangan. Kalau kita belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh makan itu secukupnya untuk menegakkan punggungnya. Nikmat, ya, tapi tidak berlebihan. Kalau kita mau, ya kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pemimpin negara ya. Mudah nggak sih bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian mau minta orang, kamu berburu ini, kamu masakin saya ini, kamu persiapkan ini, bisa nggak? Bisa. Selayaknya para pemimpin di zaman ini yang kemudian, oh kayaknya kalau jadi pemimpin tuh nyaman banget gitu ya, semua dihidangkan, semua orang berebut menyuguhkan yang terbaik, dan Rasulullah SAW hidupnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Bahkan dalam beberapa hadis diceritakan beliau itu keluar rumah ya, dalam keadaan lapar, datang ke Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar, datang Sayyidina Umar datang dalam keadaan lapar begitu ya. Jadi maksudnya betapa humble-nya ya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kemudian bagi orang-orang yang mereka tadi ya kafir, musyrik, munafik, fasik, yang mereka tidak mau menahan hawa nafsunya dalam kehidupan di dunia, maka mereka kemudian di neraka itu dibalas di mana makanan dan minuman itu tidak pernah memuaskan mereka, sebagaimana makanan, minuman di dunia pun mereka tuh nggak pernah puas. Orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa, mereka dikasih harta sebanyak apapun, makanan seenak apapun, mereka nggak pernah puas. Hakikat dunia itu kan gitu ya. Kita tuh kayak minum air, kalau orang-orang yang jangan kita nggak mau contohnya jangan kita, hapus, delete. Orang-orang pecinta dunia itu, mereka itu mengejar dunia seperti mengejar fata morgana. Fata morgana tuh dari jauh kelihatannya air, pas dideketin ternyata bukan. Layaknya orang yang meminum air laut. Air laut itu semakin diminum semakin haus. Itulah mereka para pecinta dunia.
Kan kalau di Quran surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Ya, wa atharal hayatad dunya. Bagi orang yang kemudian dia berlebih-lebihan mengutamakan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka bagi merekalah kemudian neraka jahim. Ya, Quran surah An-Nazi'at 37 sampai 41, lihat sendiri nanti ya. Lalu apa? Lawannya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Dan bagi mereka yang takut kepada Rabb-nya, bertakwa kepada Rabb-nya, dan menahan hawa nafsunya, maka baginya adalah surga. Fa innal jannata yal ma'wa. Maka sesungguhnya bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi memang nggak bisa enggak. Surga itu dicapai dengan menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita itu nggak ada ujungnya kalau mau dipenuhi. Kayak contoh orang-orang yang punten ya, ini di documentary ya, karena saya harus belajar, harus mempelajari ya bab-bab tertentu terkait dengan masalah sosial masyarakat. Salah satu bidang yang kemudian saya coba tekuni itu kan tentang gender ya dan sebagainya. Salah satu penyebab gender fluid ya, kayak LGBT dan sebagainya itu adalah dikarenakan mereka sudah tidak cukup lagi dengan yang normal. Dikarenakan mereka berlebihan dalam tontonan, paparan pornografi dan sebagainya. Itu tidak pernah memuaskan, akhirnya melenceng. Gitu juga dengan makanan. Makanan itu ya, kalaulah kita qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita makan nasi, ikan asin, tempe atau tahu itu sudah cukup. Ya. Ibaratnya nih ya, kalau sekarang orang-orang pada ngomong, wah ya sekarang nih gaya hidup gini 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 gini. Sebetulnya dengan berbagai fasilitas harusnya kita itu lebih mudah hidup dibandingkan sama nenek kakek kita dulu. Nenek kakek kita dulu ya kalau mau masak nasi teh harus pakai tungku. Sekarang kita tinggal pakai Magicom. Dulu opsi-opsi makanan itu sangat-sangat terbatas karena kalau mau makan apa-apa tuh harus ke pasar dulu, belanja ke pasar dulu. Kalau kita sekarang warung, supermarket, frozen food, banyak banget pilihan makanan. Tinggal dimakan. Segitu teh masih pada komplain ya. Kenapa komplain? Karena ngebandinginnya terus aja dibandingin. Iya, soalnya ya itu tetangga saya ya pas datang ke rumahnya, subhanallah makanannya teh gini 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 gitu. Saya kepikiran. Buka media sosial, ih temen mah pergi ke kafe terus, pergi ke restoran terus, pergi ke sini, pergi ke situ gitu ya. Akhirnya memaksakan diri ya dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan anggarannya. Manusia itu nggak akan pernah puas dengan dunia. Maka disampaikan di sini ya, balasan orang-orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya itu, ya, ketika mereka dikasih makan, dikasih minum yang merupakan ya simbol hawa nafsunya, salah satu simbol hawa nafsu manusia. Sebagaimana di dunia dulu mereka nggak pernah puas, maka di neraka juga mereka nggak akan pernah puas. Here, eat it, here, drink it, gitu ya. Dan inilah kemudian balasan orang-orang juga yang kemudian tidak mau berbagi, tidak mau menunaikan hak orang lain. Tidak mau menunaikan infak, tidak mau kemudian bersedekah, tidak mau berzakat. Yang kemudian itu kan salah satu penyebab orang-orang kemudian tidak mau masuk Islam atau tidak mau menjalankan Islam dengan baik. Zakat itu kan rukun Islam ya. Ini kayaknya saya kepotong ya. Cuman cantumnya menunaikan infaknya nggak ada titik, harusnya ada terusannya. Infak, zakat, sedekah, memberi makan orang miskin dan sebagainya begitu ya. Di situ ya, mereka tidak mau membantu orang-orang kemudian menghilangkan lapar ya, sekalipun mereka sendiri sudah kegemukan ya. Orang-orang yang berduit itu kan bisa sampai gemuk banget ya saking kemudian numpuk makanan karena berlebih ya. Mau gimana pun genetiknya kalau sudah sampai obes dan sebagainya ya, itu kan berarti mereka berlebihan, ya nggak? Ya. Maka kemudian di sini disampaikan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kamu dulu di dunia nggak mau ngebantuin orang ngilangin lapar, sekarang kamu rasain.
gimana lapar sekian lama. Karena selama kamu di neraka, ya, kamu nggak akan ya, pernah merasakan kenyang, kamu nggak akan pernah ngerasa cukup. Kan nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini. Lalu kemudian chunks atau bagian berikutnya adalah dari ayat 8 sampai dengan 16. Jadi kalau di Ibnu Katsir dibagi seperti ini. Maka kemudian ini adalah gambaran yang berikutnya. Subhanallah, Masya Allah, walhamdulillah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah asal dasar katanya sama dengan ni'mah. Maka berseri-seri di sini ya, menggambarkan bagaimana mereka itu berseri-serinya dikarenakan kenikmatan yang begitu besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisa'iha radiyah. Mereka merasa senang dikarenakan apa-apa usaha yang dulu pernah mereka lakukan itu akhirnya berbayar. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Setelah dulu mereka itu banyak direndahkan, setelah dulu mereka berjuang, sekarang Allah Subhanahu wa taala tinggikan mereka. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kita. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, atau kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mata airnya itu nggak cuma satu tapi banyak gitu ya. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namariqu masfufah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthusah. Dan permadani-permadani yang terhampar. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini ya, lisa'iha radiyah. Mereka merasa senang dengan usahanya. Ada penekanan dalam bab usaha ya. Artinya memang kita sebagai orang-orang beriman itu sebetulnya sederhana tugasnya. Yang penting kita berusaha. Kita mungkin nggak semuanya ya bisa berzakat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, atau seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada usaha kita untuk berzakat, ada usaha kita untuk infak, ada usaha kita ngasih orang miskin. Kita mungkin belum bisa ya, sholat qiyamul lail 1 rakaatnya itu Quran surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi minimal ada usaha kita untuk sholat malam. Entah di sini ada yang sudah menyelesaikan 30 juz atau belum, saya suka menyampaikan ya. Kalau kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an ya, jalanin aja, jangan mikir, "Aduh kapan sih selesainya?" Ya. "Aduh kenapa sih saya nggak hafal-hafal?" Jalanin aja. Kalaulah kita sampai akhir hayat kita belum bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an kita, minimal kita itu dicatat sebagai orang yang mau usahakannya. Kalaulah kita kemudian wafat dalam keadaan belum menjadi ahlul Quran, minimal kita dicatat sebagai orang yang mengusahakan ya. Kita berusaha menjalankan apa-apa yang kita bisa, dan ini tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan loh kalau kita itu dihakimi dengan hasil kita. Banyak banget kekurangan kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji, mengapresiasi, menghargai usaha-usaha kita dalam beramal. Maka bahkan ketika kita meniatkan untuk beramal solih lalu kita terhalang, itu sudah dicatat kebaikannya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagikah yang kamu dustakan? Dan saya senang sekali ya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah. Surga yang tinggi. Surga itu udah jelas tinggi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala meng-highlight surga yang tinggi, atau bahkan bahasanya itu dengan amilat. Apa namanya di sini disebutkan ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fi
Jannatin 'aliyah. 'Aliyah itu tinggi yang untuk menjelaskan sesuatu yang mulia. Maka kita kan berdoa kalau dalam sujud kita subhana rabbiyal a'la, a'la, maha tinggi, a'la asal dasar katanya sama dengan 'aliyah, tempat surga yang tinggi, yang mulia. Kenapa? Di dalam kehidupan dunia kita bersabar kepada Allah kita bersabar kepada orang-orang yang merendahkan kita ketika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dengan godaan orang-orang yang menganggap remeh amal-amal yang kita lakukan. Kita bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan yang kemudian dianggap rendah oleh manusia di sekitaran. Menutup aurat sempurna dianggap tidak fashionable. Tidak mengikuti perkembangan dunia hiburan yang nggak ada habisnya, Hollywood, K-pop, apalagi. Kalau Chinese drama apa sih namanya? Kalau K-pop kan, K-pop ya, K-drama dan sebagainya ya. Orang bilangnya, "Oh, nggak FOMO apa? Fear of missing out, ketinggalan zaman, nggak update." Ketika kita memilih untuk berada di jalan ketaatan, ya, sementara orang-orang berkeliaran ngerjain berbagai kemaksiatan, dianggapnya kampungan, nggak modern. Bahkan untuk para muslimah ini kan kelihatan banget ya kalau kita berusaha taat. Kelihatan banget kalau kita berusaha taat. Dengan pakaian yang menutup aurat ya, tanpa tabarruj. Dan tabarruj itu sekarang menjadi seperti standar kedudukan tertentu somehow ya. Sehingga saya waktu itu mau apa namanya, saya nggak usah nyebut nama lah ya. Pokoknya adalah suatu kumpul forum-forum orang-orang yang diundang di sana, lalu kemudian diminta untuk di-make up ya semuanya teh. Saya bilang, "Saya nggak bisa di-make up." Lalu kemudian, akhirnya dibilang, "Oh ya udah kalau itu nggak usah ikut foto bersamanya." Oh ya udah nggak apa-apa, karena itu akan dijadikan foto official lembaga tertentu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Bahkan saya pernah diminta untuk ngisi, kajian, konten ya, kajian konten. Jadi kajian itu akan dijadikan konten lah untuk sebuah brand pakaian muslimah ya, yang kalau saya sebut namanya insya Allah tahu semua lah gitu ya. Brand pakaian muslimah, lalu kemudian diberikan pakaiannya sih syar'i ya, pakai gamis gitu ya, lalu kemudian kerudung panjang, lalu sebelum akan syuting karena itu di-syuting begitu ya, dibilang, "Kita touch up dulu ya Teh." Touch up maksudnya? Ya didandanin dulu gitu. "Aduh maaf ya kalau kalau saya nggak ini," gitu ya. Kalau touch up sedikit aja gimana Teh? Supaya bibirnya terlihat nggak pucat atau emang saya mikir, "Emang bibir saya pucat?" Gitu ya. Atau misalnya, apakah saya terlihat kusam dan sebagainya gitu ya. Saya bilang, "Aduh, maaf ya kalau kalau harus." Akhirnya saya ngeluarin kartu andalan ya, kartu andalan gitu kan. Suami saya karena kalau saya bilang Allah tidak, kan kesannya gimana gitu ya. Suami saya nggak kasih izin kalau kemudian saya begini, begitu dan sebagainya. Oh gitu, oh ya udah. Akhirnya yang keluar apa coba kontennya? Cuman voice doang. Harusnya kan rekaman kajian yang potongan, itu tuh buat Ramadan gitu loh. Jadi tahu kan kalau Ramadan suka banyak potongan-potongan yang mereka buat iklan dan sebagainya. Anyway, mungkin muka saya terlalu kusam ya dibandingkan dengan orang-orang yang di-touch up tadi. Tapi itu real, ya. Bagaimana kemudian kita itu ya memang ketika berusaha taat itu justru itu sering menerima, eee, apa ya direndahkan oleh orang gitu dan tidak dianggap dan kemudian dianggap bahwa itu tuh kurang mulia gitu, kurang baik gitu ya. Dan begitulah kondisi masyarakat kita. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam surga yang tinggi, itu sebuah berita gembira yang luar biasa. Kenapa? Karena kita yakin waktu itu akan datang. Apalagi dunia cuma sebentar, ya. Ngapain sih kita cantik-cantik di dunia cuma sebentar kalau nanti akhirnya dibakar juga gitu.
Itu kan postingan yang akhirnya kontroversial ya di Instagram saya. Ya tapi memang bener ya, ngapain kita cantik-cantik dipuji sebentar kalau akhirnya dibakar juga gitu, ya. Ngapain kita menentang Allah Subhanahu wa taala hanya untuk pujian manusia, kalau nanti akhirnya dihakiminya oleh Allah bukan oleh manusia. What else do you want? Gitu, ya. Bukan hanya dikaruniakan surga yang tinggi, tapi kemudian Allah menambahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "La tasma'u fiha laghiyah." Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Oh, Masya Allah, I love that one. Kenapa? Karena selama ini kita dihinakan, direndahkan oleh perkataan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan bukan mengatakan bahwa di sana kamu tidak akan mendengar perkataan orang yang tidak merendahkan, orang yang merendahkan, bukan itu. Perkataan orang nggak berguna. Artinya apa? Semua perkataan yang merendahkan kita, semua perkataan yang menjelek-jelekan kita, semua perkataan yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, it's meaningless. Itu tuh nggak ada apa-apanya. Don't even bother. Bahkan kemudian kita nggak usah peduli. Don't even care. Nggak usah kita peduliin omongan orang. Ya. Ketika kita mengambil jalan-jalan tertentu ya dalam kehidupan kita yang kemudian ditentang oleh orang lain. Ya. Misalnya salah satu yang ini jangan sampai diputarbalikkan ya. Salah satu yang sering saya terima misalnya gini, seorang ibu yang kemudian dia itu minim support system. Akhirnya dia harus keluar dari pekerjaan formalnya. Kalau support sistemnya bagus, pekerjaannya bermanfaat, diridhoi suami, silakan. Beramal sholih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang butuh ya, di masyarakat itu butuh ada bidang-bidang yang membutuhkan perempuan di sana. Tapi kalau kemudian support sistemnya minim, anaknya jadi nggak keurus, ya, lalu kok sama suami pun hubungannya jadi nggak baik. Kenapa? Karena pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Ngapain gitu kan? Akhirnya memutuskan untuk keluar. Lalu kemudian apa yang dirasakan setelah keluar? Orang kan mulai ngomong, "Sayang, padahal udah jenjang karirnya udah tinggi, udah 10 tahun kerja." Ya. "Aduh sayang, kan dulu S1, S2 ya, udah S1, S2 di luar negeri. Aduh sayang, nanti ini," gitu ya. Lalu begitu berubah status tuh, dari ibu yang berpenghasilan menjadi ibu yang tidak berpenghasilan, mulai berbeda tuh, "Iya teh, aku tuh kalau lebaran ya teh, dulu tuh disambut banget. Sekarang kalau lebaran datang tuh malah dimintain bantuannya buat nyuci piring, ya, buat ini, buat itu." Itu real di masyarakat kita. Ya. Kalau ada ibu yang kemudian dia tuh banyak duitnya, pejabat ini, pejabat kalau lebaran ya, "Wah, situ datang," ya. Kalau yang kemudian cuman ya, ibu rumah tangga ya, ini. "Oh, iya. Duh bantuin ya, itu banyak piring di belakang, yuk tolonglah atuh ya," gitu. Bahkan sampai ada yang cerita ke saya, ini true story. Begitu kemudian statusnya berubah, ada acara keluarga, acara teh jam 8 misalnya, dia tuh dibilang acaranya jam 10. Jadi setelah acara sudah selesai karena minta bantuan supaya dia yang bagian nyuci-nyuci, dikasih duit sih, tapi kan nggak enak ya, itu kan saudara sendiri gitu. Ya. Jadi sampai sebegitu kondisi toksiknya masyarakat kita, yang kemudian itu menilai seseorang itu berdasarkan perkara-perkara dunia. Dan itu kan curhatan-curhatan ya, para ibu rumah tangga yang merasakan perbedaan antara pada saat dia, menjadi wanita karir sama ketika dia menjadi ibu rumah tangga. Itu ngaruh sekali gitu katanya begini, begitu, dan sebagainya. Makanya kalau ibu-ibu dulu ya suka ngasih nasihat apa, "Kamu kalau udah nikah, kamu harus kerja supaya kamu nggak direndahkan sama orang." Kan kata ibu-ibu dulu ya. Saking kemudian ya, memang masyarakat kita itu begitu ya, ya pemahaman karena kemudian jauh dari pengetahuan, jauh dari ilmu ya, maka kemudian pemahaman itu berbolak-balik begitu ya. Justru kemudian ketika ada seseorang mengambil pilihan semata-mata karena Allah, sekalipun tampaknya ya dia meninggalkan pekerjaan formalnya, tapi dia lakukan karena Allah, gimana nih? Minim support system, anak-anak nggak ada yang ngejagain. Kalau suami pergi keluar rumah ya, itu karena memang sudah tanggung jawabnya. Memang tanggung jawabnya mencari nafkah, perempuan tidak, tanggung jawabnya beramal sholih. Pilihan beramal sholih itu banyak, tidak harus dengan bekerja formal. Itu kan contoh. Di surga nanti tidak kamu dengar di dalamnya
perkataan-perkataan yang tidak berguna. Nyinyir-nyinyir itu udah nggak ada lagi. Kan bahasanya gitu, "Ya teh aku dinyinyirin terus, semuanya salah." Ya. Kalau bekerja disebut nanti nggak ngurusin anak, kalau kemudian berhenti kerja ijazahnya dibilang nggak berguna. Jadi akhirnya sama aja, mau jadi ibu bekerja dinyinyirin juga. "Gimana kamu nih? Ya, jadi dokter kok sibuk banget ya?" Dokter memang sibuk, wah mau gimana lagi, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, "Fiha ainun jariyah." Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ini adalah kebalikan dari sini. Orang-orang yang di neraka tadi ya diberi minum dari sumber apa? Sumber yang sangat panas. Tapi kemudian orang-orang di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mata air yang mengalir. Bahkan kemudian disampaikan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fiha ainun jariyah, dalam kalimat ini ada nakirah dalam redaksinya yang dimaksudkan bukan hanya satu makna mata air, tetapi kemudian bahkan si mata air itu ada banyak dan jenisnya itu macam-macam. Mata airnya itu banyak dan jenisnya macam-macam. Salah satu jenis mata airnya adalah khamr yang tidak memabukkan. Khamr yang selama ini dijadikan kebanggaan ya. Oh ini ada orang muslim bangga banget ya, nunjukin wine, nunjukin apa namanya minuman keras. Bahkan botol-botol minuman keras itu suka jadi pajangan kalau di restoran. Saya jadi mikir, ini botolnya aja dijadiin pajangan. Oh ternyata itu tuh standar semacam status ya. Karena minuman keras itu mahal. Wine itu mahal. Jadi orang bangga dengan minuman keras tadi. Bahkan sampai ada real story orang yang kemudian mengatakan ketika dia pergi ke tempat makanan yang haram, ya, yang kemudian ada alkoholnya. Diingetin tuh sama teman saya. Jadi ini cerita dari teman saya ngingetin si rekannya ini. Itu bukannya alkohol ya? Itu kan nggak boleh ya gini-gini. Ah, namanya juga paling nggak keterima doanya cuma 40 hari. Muslim. Paling nggak keterima cuma 40 hari. Nggak. Sambil ngomong gitu, sambil dia minum. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita jangan terpengaruhi. Allah Subhanahu wa taala janjikan ya, apa-apa minuman yang kita inginkan itu keluar dari mata air yang mengalir. Mau susu ada. Mau coklat kita tinggal minta. Mau dong air sungai coklat. Kayak dulu film anak-anak apa sih namanya? Chocolate Factory apa-apa gitu. Ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Tahta-tahta di sini artinya adalah tempat-tempat orang-orang yang kemudian tuh punya kursinya sendiri. Kita kalau pergi ke ruang pejabat, itu kan kemudian ada tahta-tahtanya. Atau pergi ke suatu kerajaan, itu biasanya ada tahtanya. Tahta itu menunjukkan kedudukan. Di surga nanti, setiap orang-orang yang beriman, para penghuni surga nanti, mereka akan diberikan tahta itu untuk menunjukkan apa kedudukan mereka yang tinggi. Duduknya nggak di tempat biasa. Bukan kursi namanya, tahta. Bukan hanya itu, tapi kemudian gelas-gelas yang terletak di dekatnya mudah untuk diambil. Pelayan-pelayan yang berkeliling dan bantal-bantal sandaran yang tersusun serta permadani yang terhampar. Apa sih pentingnya bantal-bantal sandaran yang tersusun, permadani yang terhampar? Kok bantal yang tersusun dan permadani yang terhampar? Orang-orang yang dalam kehidupannya itu berlelah-lelah dalam beramal bisa merasakan pentingnya bantal. Bantal tuh buat apa sih? Istirahat. Tidur. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, apa yang mereka lakukan pada saat orang lain tidur? Mereka bangun, mereka lawan kantuknya, mereka tahan kelelahannya, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amal yang nggak bisa kita taruh di CV. Nggak bisa kita banggakan, nggak bisa dipuji sama orang. Maka itu adalah amalan yang cuma Allah yang tahu. Mana ada kita ngelihat orang, gue gue tadi malam tahajud. Tahajud enak, kelihatan nggak nih wajah gue nih tahajud nih? Kan nggak bisa gitu. Naruh di CV, pas mau daftar kerjaan, tapi saya ahli tahajud loh Pak. Boleh nggak saya minta kenaikan gaji? Nggak bisa. Di dunia mungkin nggak dihargai,
dihargainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bantal dan permadani ini sebagai simbol tempat kita istirahat setelah kita berlelah-lelah di dunia. Pekerjaannya kita berpindah-pindah dari satu amal kepada amal yang lain, dari satu amal kepada amal yang lain, dari satu pahala kepada pahala yang lain. Lelah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat istirahat yang terbaik. Dan keseluruhan ya pemandangan ini bisa nggak kita bayangin? Surga yang tinggi, orang tuh kan senangnya tempat yang tinggi. Surga yang tinggi, lalu kemudian ada tahta-tahtanya, ada mata air yang mengalir. Ini adalah bahasan pemandangan yang begitu indah, hiburan yang begitu menenangkan. Setelah selama kita di dunia ini, kita nih sabar-sabar menahan diri dari hiburan yang Allah haramkan. Banyak nggak sih hiburan yang Allah haramkan? Banyak. Pornografi itu diharamkan. Adegan-adegan tertentu di dalam film itu diharamkan. Kemudian tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat itu bukanlah tontonan-tontonan yang harus kita lihat ya. Ciri-ciri orang beriman itu menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Allah berikan nih pemandangannya. Dan kemudian di dunia ini ya, permadani itu adalah salah satu simbol ya kemewahan. Makanya kita kalau pergi ke hotel-hotel ya, atau naik pesawat yang mahal, itu permadaninya aja beda antara first class sama economy class. Nah, kalau di restoran-restoran Arab gitu ya, itu kan suka pakai karpet-karpet ya, permadani-permadani. Semakin mahal, semakin tebal permadaninya. Dan permadani itu kan highly maintenance ya, high maintenance gitu ya. Kemudian kalau orang yang punya permadani itu ya, dia harus ngurusin pembersihannya. Lalu kemudian temperaturnya harus pas. Ya harus ada orang yang ngebersihin berarti multiple maids. Jadi dia semacam simbol. Di surga nanti gitu ya, banyak pelayannya. Dan kedudukan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian kita membayangkan ya, bagaimana manusia-manusia yang sombong kepada Allah selama dia di dunia, dia justru kemudian direndahkan serendah-rendahnya di neraka. Tetapi sebaliknya, kemuliaan kita justru terletak kepada ketertundukan sepenuhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah ya komparasinya. Nah ini kalau kita bayangkan bagaimana, ini grafik sederhana aja ya, timeline sederhana aja. Ini kehidupan dunia kita ini kecil banget di sini. Menanti ini kehidupan yang panjang. Dan ini nih akhirnya surga atau neraka. Pilihannya cuma dua. Kita mau surga atau mau neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan balasan-balasan ini ya, sebagai hasil perjuangan kita di sini ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu kita. Ini perjalanan panjangnya dari dunia sampai dengan sirat. Begitu masuk surga tuh ada yang finally, akhirnya ya, kita sampai ke sana. Lalu kemudian di potongan berikutnya, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 17 sampai 26 disatukan, tapi untuk memudahkan penjelasan sama saya dibagi jadi dua ya. Ini 17 sampai 20. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan atau dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kalau kita mungkin mikir, tadi ngomongin surga, neraka, kenapa tiba-tiba ngomongin unta? Ngomongin langit, ngomongin gunung, ngomongin bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini adalah item-item yang penting di dalam kehidupan manusia, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Jadi Anas bin Malik menceritakan, kami pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sesuatu yang kemudian mengherankan kami. Ini panjang ceritanya. Jadi saya ngasih alert dulu ya. Hadis ini panjang. Jadi silahkan disimak supaya bisa mengikuti alur. Karena saya mau taruh di slide, saya nggak nemu di online hadis lengkapnya.
Jadi adanya di dalam buku, saya harus baca dari bukunya ya, dari buku tafsirnya, begitu ya. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menuturkan, kami pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu. Yang mengherankan kami, ada seorang penduduk pedalaman yang kemudian datang dan beliau bertanya sesuatu yang cerdas kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kami mendengarnya. Orang Badui itu, si orang pedalaman tadi ya, orang Badui itu datang seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya telah datang seorang utusan engkau kepada kami, lalu dia mengaku bahwa engkau menganggap Allah yang mengutusmu." Benar, jawab Rasulullah. Kalau begitu, siapa yang telah menciptakan langit? Tanya orang Badui tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Orang Badui bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Rasulullah SAW menjawab lagi, Allah. Kemudian orang Badui itu bertanya kembali, lantas siapa yang telah menancapkan gunung-gunung itu dan menjadikan segala ada yang ada padanya? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya kembali, jadi Allah Rabb-lah yang menciptakan langit dan bumi serta menegakkan gunung-gunung itu? Apakah Allah itu yang kemudian telah mengutusmu? Rasulullah SAW menjawab, benar. Jadi dia mau konfirmasi dulu, ini yang menciptakan langit, siapa menciptakan gunung, siapa menciptakan bumi, siapa? Allah. Apakah Allah yang menciptakan itu yang kemudian mengutusmu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, benar. Lalu orang itu nanya lagi, utusanmu mengaku bahwa kami berkewajiban mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya lagi, demi Rob yang telah mengutusmu, yang menciptakan langit, bumi, dan langit, gunung, dan bumi tadi, ya maksudnya, Allahkah yang memerintahkan hal itu? Rasulullah SAW menjawab, benar. Lalu orang Badui itu berkata lagi, utusanmu mengatakan bahwasannya kami berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta-harta kami. Rasulullah SAW pun menjawab, benar. Orang itu pun bertanya kembali, demi Rob yang telah mengutusmu, Allahkah yang telah memerintahkanmu dengan hal itu? Nabi SAW menjawab, benar. Orang Badui itu kemudian bertanya lagi, utusanmu pun mengaku kepada kami bahwa kami berkewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang bisa melakukan perjalanan ke sana. Beliau kemudian menjawab, benar. Lalu orang itu kemudian berkata lagi, demi Rob yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melakukan penambahan dan pengurangan terhadapnya sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW menjawabkan, jika perkataannya benar, maksudnya si orang Badui tadi benar, dia pasti akan masuk surga. Nah, kita perhatikan bagaimana cerdasnya pertanyaannya itu, dia mastiin dulu, ini Allah bukan ini yang nyiptain langit, bumi, dan gunung siapa? Kalau betul Allah yang nyiptain ini semua nih yang nyuruh sholat, Allah yang nyiptain semua nih yang nyuruh zakat, Allah yang nyiptain semua nih yang nyuruh haji. Kalau benar demikian, saya lakuin deh. Karena orang Badui tadi memahami betul bagaimana besarnya hakikat penciptaan gunung, langit, bumi. Kita yang zaman modern sekarang, yang katanya zaman modern, ya, anggap angin lalu. Dan hadis ini kan diriwayatkan banyak, diriwayatkan Muslim, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, banyak ya. Jadi tidak diragukan lagi insya Allah, ya. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan kepada kita bahwa seharusnya manusia itu merasakan takjub dan tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dibahas sedikit ya tentang keistimewaan unta. Unta itu adalah hewan ternak yang paling mahal. Bandingin sama kambing, bahkan kuda sekalipun ya, unta itu dagingnya paling banyak dan paling bisa ngasih makan banyak orang. Itu unta. Dan unta itu ya adalah hewan yang kemudian dijadikan simbol kekayaan orang Arab juga. Makan seperti unta merah kalau kita berdakwah itu ya. Unta itu mampu berjalan jauh. Dia kuat. Daya tahan hidupnya tinggi karena dia bisa nyimpen air. Dagingnya banyak, berkualitas, protein tinggi.
susunya juga berkualitas. Ya. Jadi dia tuh hewan ternak yang paket komplit. Bandingkan dengan, kok kedelai sih? Keledai. Puntennya typo. Keledai. Ya. Keledai itu sudah apa namanya, badannya kecil, ya. Lalu susunya juga tidak sebagus dengan susu yang lain ya. Kambing gitu. Kambing sama sapi oke, kemudian mereka bisa dimakan, susunya juga bisa diminum, tapi mereka nggak bisa dibawa perjalanan jauh gitu. Ya. Kuda ya, kuda itu cepat larinya, tapi dagingnya tidak seenak unta. Makanya kita jarang kan dengar orang makan daging kuda. Kalau kita baca sirah tuh jarang dengar orang makan daging kuda. Iya, kuda itu cepat ya, kalau dipakai perang juga luar biasa gitu. Tapi dia bukanlah sumber makanan gitu ya, yang lumrah dijadikan di masa itu. Bahkan sampai sekarang juga kayaknya kita nggak dengar ya restoran menjual daging kuda gitu. Ya. Dan daging unta sekalipun ya, itu jarang dijadikan makanan karena mahal. Ya. Unta itu mahal sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya tentang bagaimana di sini ya, bagaimana Allah dan langit-langit yang ditinggikan. Sampai hari ini langit itu tingginya itu nggak bisa diukur. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini ya, bagaimana kita itu ditempatkan di surga yang tinggi dan tahta-tahta yang ditinggikan. Nah, orang di sini aja Allah menyampaikan dan bagaimana langit ditinggikan. Yang kemudian kita nggak tahu sampai sekarang tingginya langit itu sampai mana. Bagaimana sih cara meninggikan langit? Nggak ada yang nahan langit itu ya. Dan sampai sekarang nggak ada tuh saintis yang bisa menentukan ujungnya langit itu sampai mana tuh nggak ada. Belum ada. Karena belum ada yang bisa traveling sejauh itu. Gunung yang kokoh dan memanjang adalah penstabil bumi. Dan tahu nggak gunung itu ya? Sumber air paling bagus. Makanya orang kalau jualan air, suka iklannya apa? Ya, iklannya adalah ya dari mata air pegunungan. Ya. Tempat-tempat wisata di mana? Gunung. Kenapa? Itu tempat tinggal yang nyaman. Tanahnya subur. Makanya kalau buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak di tempat yang dekat dengan pegunungan. Udaranya bersih. Bumi. Allah sebutkan bumi yang dihamparkan. Kenapa disebutkan bumi yang dihamparkan? Salah satu yang mengagumkan tentang bumi itu adalah bumi itu bentuknya bulat. Bumi itu bentuknya bulat. Tapi kita yang menjejak di atas muka bumi, pernah nggak kita ngerasa, aduh mau jatuh miring bumi. Aduh saya mau ngegolosor karena buminya bulat ya, ngegelinding gitu. Nggak pernah. Bumi yang bulat ini Allah jadikan sedemikian rupa, Allah atur sedemikian rupa supaya dia gimana? Merasa terhamparkan. Banyak ya faktor-faktor di sana. Faktor gravitasi, struktur tanah, lapisan bumi, suhu, gravitasi matahari, kemudian bagaimana planet-planet disusun sedemikian rupa sehingga kita merasakan bumi ini dihamparkan. Dan bumi Allah itu diciptakan dengan sedemikian rupa supaya bisa mencukupi segala kebutuhan manusia sepanjang zaman. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir. Bumi itu akan cukup. Bisa kita bayangin nggak bumi ini umurnya berapa ribu tahun ya? Atau bahkan berapa ratus ribu tahun ya? Kan nggak ada yang tahu pasti. Dan itu akan selalu cukup. Bagaimana Allah menciptakan air itu ya, ada cycle-nya. Bahkan sampai tanaman tuh ada cycle-nya. Kita tahu siklus kehidupan ya. Siklus kehidupan itu seperti apa? Tanaman dimakan sama kambing, kambing dimakan sama manusia ya. Lalu kemudian manusia ya mengelola kotoran-kotoran kambing dijadikan pupuk, lalu dari sayur-sayuran itu kemudian ditanam lagi, diolah lagi. Hewan-hewan pun beragam ya, ada hewan yang karnivora, ada yang herbivora, diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya kehidupan kita sustainable. Bisa berjalan terus. Kok masih bisa-bisanya orang tuh nggak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala?
yang maha memiliki ilmu, maha bijaksana yang mengatur segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Bumi itu memang tempatnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini apa waktunya udah habis, saya minta sedikit ya buat bagian terakhir ini. Fadzakir innama anta mudzakir. Karena dengan segala keagungan Allah, dengan segala apa yang Allah sampaikan, dengan segala peringatan Allah, dengan segala berita gembira bagi mereka yang beriman, kata Allah, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dakwah itu sederhana. Kita dapat berita penting, kita sampaikan. Jadi di awal, apa kalimat pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Yang kemudian di sini diceritakan hari pembalasan itu gimana? Ini orang-orang di neraka, ini kemudian orang-orang di surga. Ini adalah kabar. Ya. Maka kemudian berilah peringatan. Itu sederhana. Kita punya berita penting, kita sampaikan kepada orang lain. Kita tahu tentang surga dan neraka, ayo kasih peringatan sama orang. Kita tahu tentang ini, sampaikan kepada orang, ajak orang dalam kebaikan. Ya. Contohnya kayak kalau ada tsunami ya, ada dokumenter tentang tsunami di Aceh dulu. Tsunami di Aceh itu kan subhanallah ya, luar biasa dahsyat gitu. Dan di pesisir pantai, area-area tempat pariwisata dan sebagainya di negara-negara tetangga itu banyak CCTV-nya yang kemudian merekam dan ada saksi-saksi hidup yang masih hidup dari peristiwa tersebut. Jadi diceritakan salah satu kisah yang terkenal yang sampai dijadiin buku ya. Ada seorang anak turis dari Amerika yang kemudian bukan Amerika, dari UK, sorry. Dari UK, dia kemudian berlibur ya ke wilayah Asia Tenggara ini, saya lupa di negara mana. Lalu dia ngelihat dia gempa dulu ya. Setelah gempa itu kemudian dia ngelihat air surut. Orang tuh masih nggak aware. Lalu si anak ini dia ngasih tahu ke orang tuanya bahwa dia belajar di sekolah. Kalau air surut itu ciri-ciri air surut jauh setelah kemudian gempa itu ciri-ciri akan datang tsunami. Orang tuanya jadi alert. Lalu orang tuanya ngasih tahu tuh ke orang-orang, dikasih tahu ke orang-orang dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang dapat peringatan tersebut langsung pergi ke tempat yang tinggi dan tempat yang lebih kokoh. Dan itu banyak yang selamat. Ada di antara mereka orang-orang yang kemudian nggak ngedengerin peringatan si keluarga ini. Dan ternyata beneran kan terjadi tsunami gitu ya. Maka kemudian ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang tidak selamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Jadi artinya memang tugas kita itu ya hanya menyampaikan saja. Sederhana sekali. Ya. Tugas kita itu hanya berdakwah, bukan memaksakan orang. Ya. Pembalasan sebenarnya itu adalah di hari akhirat nanti. Ya. Dan dakwah kita itu ya indah, dakwah Islam itu indah. Jauh sekali dari apa yang kemudian dituduhkan kepada Islam ya, bahwa Islam itu teroris, Islam itu keras, Islam itu kemudian gini gitu dan sebagainya gitu ya. Sebagai contoh terakhir ya, kisah bagaimana Tharik bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Pada saat kemudian mereka sudah berhasil menaklukkan Andalusia ya. Ya, waktu itu para pendeta, pastor-pastor ya, sudah bergegas, mereka mau siap-siap pergi. Lalu kemudian kata Tharik bin Ziyad kepada pimpinan mereka apa? Nggak usah pergi kemana-mana. Kalian tinggal aja di sini. Lalu kemudian apa yang kamu mau? Harta? Enggak, kami nggak mau harta. Lalu apa nih di sebaliknya? Apakah kalian akan mengambil perempuan-perempuan kami? Enggak, kami nggak ngambil perempuan-perempuan kami. Terus apa yang kalian inginkan? Kami hanya menginginkan agar kemudian Islam itu bisa tersampaikan. Kamu hiduplah kayak biasa aja. Lalu kamu kemudian membayar pajak.
ya. Jadi ada pajaknya kan, karena kalau orang-orang muslim membayar zakat, ya kemudian mereka membayar pajak. Maka kemudian orang Yahudi, orang Nasrani hidup dengan aman, damai, dan tentram. Akhirnya berbondong-bondong nggak orang masuk Islam? Berbondong-bondong. Pasukan mana yang sudah menaklukkan tempat tertentu tidak mengambil harta sepeser pun? Punten ya, tidak memperkosa perempuan-perempuannya, tidak memperbudak laki-lakinya, tidak mengambil tanah sama sekali. Semua dilakukan dengan adil. Ini sebagai contoh bahwa betapa indahnya Islam kita itu tidak memaksa orang. Kan kita nggak la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Betapa indahnya Islam, dan dengan ayat-ayat ini ya, subhanallah, kita diingatkan ya bahwa betullah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Anfal ayat kedua, bagaimana kemudian punten. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kemudian bertawakal. Ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan dan kabar gembira. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini apa-apa yang Allah sampaikan adalah kebenaran, sehingga kemudian tidak ada alasan bagi kita ya untuk mau bersabar dalam ketaatan, untuk mau berjuang dalam kebaikan, untuk mau kemudian mengajak orang pun juga di dalam kebaikan semampu kita. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Teh Kania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Teh. Masya Barakallah. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Tete mau ngasih kesempatan untuk yang mau raise hand atau kalian langsung bacakan dulu yang di chat Teh? Silahkan aja gimana panitia. Insyaallah. Ya. Ini bacain yang di chatnya sambil menunggu yang mau raise hand ya. Ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum Teh, sangat menyentuh materi dan penjelasannya. Tadi Tete bilang bahwa manusia yang memiliki ketertarikan ke sesama jenis itu karena kurang dengan yang normal. Yang saya temukan ada siswa saya yang seperti itu akibat dari kekerasan yang dia peroleh. Broken home, sehingga dia membentuk komunitas dan pergaulannya seperti demikian. Mohon Teh, gimana cara pendekatan untuk anak-anak seperti ini? Jazakillahu khairan. Ya, wa iyyakum ahsanal jaza. Mental illness ada ya, real ya, dan itu harus didiagnosa dengan orang-orang yang memang memiliki background di sana ya. Jadi kalau mau konsultasi berkenaan tentang, karena kalau dari pertanyaannya, bahasa sederhananya itu kan kasus orang-orang yang di-abuse ya, menerima abuse ya, lalu kemudian itu berdampak negatif kepada perilaku si korban ya, korban abuse tadi begitu. Itu kalau memang kemudian perilaku menyimpangnya itu dikarenakan efek dari traumanya tadi ya, dan itu memang sudah hasil diagnosa, maka treatment-nya itu dilakukan oleh memang orang-orang yang sudah profesional ya. Karena tentunya tidak akan sama ya diagnosa mandiri atau diagnosa pribadi dari si korban ya. Kalau korban-korban yang victimize itu kan begini ya. Misal nih dia ngaku-ngaku, ya saya kayak gini karena saya dulu begini, karena saya begini, saya dulu begitu. Itu belum tentu benar. Kalau yang betul-betul traumatis dan betul-betul berdampak kepada apapun lah di dalam otak mereka, itu harus didiagnosa sama praktisi. Sama kemudian orang-orang yang profesional ya, yang kemudian memang mempelajari. Karena hanya orang-orang yang profesional tadi yang punya ilmunya untuk bisa membedakan mana yang dia dibuat-buat, mana yang enggak. Kayak contoh, saya pernah nerima curhatan orang yang kemudian setelah saya ngisi kajian dia bilang, saya tuh depresi akut Teh. Saking depresi akutnya saya tuh nggak bisa sholat. Apakah saya berdosa kalau meninggalkan sholat? Saya bilang, ya depresi akut atau apapun lah namanya, itu nggak bisa didiagnosa sendiri. Kalau mau, coba didiagnosa dulu sama psikolog. Saya bilang begitu. Ya, tapi saya nggak punya uang buat psikolognya. Ya udah sama teman saya aja, saya punya teman psikolog. Yang kemudian muslim, yang kemudian taat, ya Hanif dan sebagainya. Nggak mau dia.
Orangnya nggak mau didiagnosa, pokoknya diajakin ngatur-ngatur jadwal, nggak jadi-jadi terus gitu ya, dan sebagainya. Ya boleh jadi karena takut ya untuk didiagnosa. Dia takut didiagnosa bahwa ternyata dia nggak depresi akut seperti yang dia sampaikan tadi. Bahwa itu hanyalah excuse saja gitu ya. Tapi kalaulah memang setelah didiagnosa kemudian menjadi sakit mental yang luar biasa gitu ya dan sebagainya, maka kemudian treatment-nya silahkan diteruskan. Tapi kemudian yang kedua, secara umumnya kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ya, kita nggak bisa melakukan perbuatan dosa dengan excuse apa-apa yang terjadi di masa lampau kita secara umum. Ya. Misalnya nih, oh dulu gara-gara orang tua saya begini, saya jadi begitu. Gara-gara orang tua saya begini, saya jadi melanggar aturan Allah yang ini itu, nggak bisa gitu ya. Karena setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesempatan untuk memilih. Kalau kita mau bicara tentang trauma, Nabi Yusuf alaihissalam tuh traumanya luar biasa besar ya. Dibully sama kakak-kakaknya sampai dilempar ke dalam sumur, dijadiin budak, diperjualbelikan, lalu kemudian difitnah, masukin penjara bertahun-tahun gitu. Tapi kita nggak dengar dalam kisah Yusuf alaihissalam, ya Allah, saya jadi manusia biasa-biasa aja ya Allah, soalnya dulu saya kena trauma masa kecil. Saya kena abuse, bullying dari kakak-kakak saya gitu. Kan nggak ada ya kisah-kisah seperti itu ya. Jadi artinya secara umumnya gitu ya, kita tidak bisa menjadikan apa-apa yang terjadi di masa lampau tadi sebagai excuse. Tapi kalaulah dampaknya memang kemudian di luar dari kondisi kita seperti yang kondisi orang-orang tersebut ya, kondisi para korban, jangan kita lah ya, kondisi para korban yang mengakibatkan mereka seperti itu, maka sebaiknya ditreatment secara profesional. Nah, terkait kalau yang kemudian korbannya itu adalah orang lain ya, bukan kita yang hadir di sini, kalau memang tenaga dan effortnya ada, silahkan arahkan kepada tenaga profesional agar bisa didiagnosa dengan benar begitu ya. Karena kan kalau kita orang awam ya yang kemudian tidak mempelajari psikologi dan sebagainya, kita nggak bisa mendiagnosa. Dan diagnosa itu nggak bisa keluar hanya karena orang si korban tadi menceritakan demikian gitu. Nggak bisa serta-merta, oh karena korbannya udah cerita gini, oh berarti apa yang dia sampaikan benar, nggak bisa begitu. Ya harus memang kemudian sama para ahli profesional gitu ya. Sembari itu yang bisa dilakukan adalah terus menasehati dan terus mengingatkan tentang akibat-akibat yang sudah dijanjikan Allah terhadap perbuatannya gitu. Kalau tadi perbuatannya tentang LGBT ya, lesbian, gay dan sebagainya, berarti tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah menyampaikan tentang larangan Allah terhadap perkara tersebut, bagaimana perkara tersebut adalah perkara yang dilarang, bagaimana kemudian contoh kaum-kaum terdahulu yang melanggar aturan Allah dalam bab tersebut begitu ya. Kita doakan ya supaya saudara-saudara kita yang kemudian terjerumus dalam lingkungan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya ya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya membayangkan balasannya itu betapa dahsyatnya gitu. Balasan yang Allah berikan di dunia aja sebegitu dahsyatnya ya. Kalau cari dokumenter ya tentang kaum Sodom ya. Itu kan ada dokumenternya ya, Pompeii itu. Karena kisahnya kisah nyata, yang buktinya masih ada sampai sekarang. Dan ahli sejarah kemudian bikin replikanya. Dan kemudian dari hasil-hasil penelitiannya itu ya bencananya itu luar biasa dahsyat gitu ya. Silakan dicari sendiri. Dan mudah-mudahan ya bangsa kita bisa diamankan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bangsa kita juga bisa dijauhi ya dari dosa-dosa tersebut. Salah satunya dengan kita terus ya dengan sabar mengkampanyekan anti LGBT ya. Ya, kalaupun di sini ada yang pejuang LGBT ya saya mohon maaf ya bahwa apa yang disampaikan Al-Qur'an itu nggak akan pernah salah sampai kapanpun gitu ya. Karena Indonesia juga negara yang Pancasila, sila satu kita ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak boleh ya dilakukan gitu. Jadi mau dari perspektif agama maupun dari perspektif kenegaraan LGBT itu tidak bisa kita terima gitu ya. Ya tadi ya hak nasihatnya kita tunaikan tapi tetap tidak kita benarkan ya. Allah alam. Kira-kira gimana Teh Kania? Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh.
saat ikhtiar untuk istiqomah hijrah, kenapa selalu ada rasa asing atau merasa beda sendiri? Karena lingkungan sosial tidak selalu sejalan. Terkadang ada bisikan-bisikan seperti terlalu berlebihan saat mengambil keputusan hijrah ini. Pertanyaannya Teh, bagaimana kita menangkal bisikan-bisikan itu supaya kembali istiqomah dalam hijrah, dan bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk menolak saat diajak kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat? Terima kasih Teh. Sama-sama. Yang pertama, jaga keikhlasan ya senantiasa. Ini saya jawabnya izin singkat ya, Teh Kania, karena waktunya sudah mau habis. Ya, yang pertama, jaga keikhlasan. Keikhlasan itu bukan hanya niat kita pada saat beramal, tapi keikhlasan dalam hidup kita. Bahwa hidup kita itu untuk Allah ya, bukan untuk kesenangan orang. Jadi kita itu memang tidak harus mengikuti apa yang orang lain inginkan, tetapi yang wajib kita lakukan adalah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu yang pertama. Kedua, untuk ngecek apakah kita berlebihan atau tidak, kembalikan saja ke Quran dan Sunnah. Kalau ternyata di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan suatu hal, ya kita lakukan saja gitu. Misalnya gitu ya, kita mau menutup aurat secara sempurna. Lalu orang-orang bilang, ih berlebihan banget. Ya kita buka aja di dalam Quran gimana, Sunnah Rasulullah SAW gimana, para sahabiah dulu gimana. Apa-apa yang kemudian kita lihat di sana, oh ternyata memang menutup aurat secara sempurna itu begini. Ya udah kita lakukan saja, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita ternyata ngecek, oh iya ya ternyata nggak ada dalilnya nih, ya bid'ah berarti kan? Ya kalau bid'ah ya memang kemudian berlebihan, ngapain dilakuin gitu ya. Kita ikuti saja apa-apa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selama kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu selama kemudian itu bersumber dari Quran dan Sunnah, maka insya Allah tidak ada yang berlebihan. Ya, cross check-nya ada di sana. Kemudian yang ketiga, untuk menolak ajakan orang, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita ya untuk meninggalkan forum-forum seperti itu dengan menjaga kehormatan kita. Nanti cek aja di Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang para ibadur rahman. Lalu nanti di situ ada sikap-sikap ya ketika melalui orang-orang yang kemudian ya pokoknya gitulah ya, orang-orang yang mengejek, mengolok, orang-orang yang kemudian mengajak kepada sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya ya. Orang-orang jahil disebutnya itu ya, orang-orang yang tidak mendapatkan tidak mengerti gitu ya mana yang baik dan buruk, maka kita meninggalkan dengan menjaga kehormatan kita gitu ya, dengan bijaksana. Jadi misalnya nih diajakin, kita nonton yuk nih ada ini gitu, dan kita tahu itu tidak bermanfaat, ya kita sampaikan saja, aduh maaf ya saya nggak ikutan gitu ya. Jadi kita fokus aja, oh hidup saya ini buat Allah gitu, bukan untuk menyenangkan manusia tadi gitu. Tentunya untuk bisa istiqomah menjalankan itu semua ya, kita perlu konsisten menjaga hubungan kita dengan Allah melalui amalan wajib kita, jika mampu ditambahkan dengan yang sunnah ya. Kita kemudian memperbanyak istighfar kita dan mencari ya sahabat yang solihah yang kemudian mau bersama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini konsisten gitu ya dilakukan, dan forum-forumnya bisa dijadikan tempat diskusi ya, bahkan kalau bisa ada pertemuan offline-nya juga mungkin biar bisa punya sahabat dekat, mangga gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan yang terbaik. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi kalau kita benar ingin istiqomah, kalau kita benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan tunjukkan jalan-jalannya. Makanya tadi pertamanya adalah ikhlas. Kita ikhlas kepada Allah, Allah akan tunjukkan kita. Itu ya. Semangat ya, insya Allah. Allah alam bisawab, itu mungkin ya Teh Kania. Karena mungkin udah jam 5:30 juga, saya hari ini harus pamit segera karena ibu saya mau datang. Ya, semoga memudahkan jazakallahu jannah firdausi a'la ya Teteh. Barakallahu fiik. Fi amanillah. Jazakallahu. Wa iyyakum ahsanal jaza wa barakallahu fikum. Saya langsung izin pamit, nggak apa-apa ini Teh Kania? Nggak apa-apa Teteh, nanti kan ya. Fardhu majelis. Oke. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Barakallahu fikum Amit-amit, Teh. jami'an. Barakallah juga untuk Teh Ismi atas kelahiran putri. Jazakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.